Udah, oke, tak record lewat Zoom ya. Oke, bismillah ya. Bismillah, semoga sudah terekam. Nah, oke teman-teman, saya akan mulai bagaimana cara kita memanfaatkan data mentah yang sudah kalian punya ini. Kemudian akan kita gunakan untuk menghitung beberapa hal. Data mentah ini tidak bisa langsung dihitung, tapi kita cari nilai totalnya dulu. Dengan cara ini kita jumlahkan sama dengan sum. Setiap respondennya ya ditarik ke kanan. Mungkin kalian sudah familiar dengan Excel. Kita enter, langsung ditarik ke bawah saja. Oke, nah seperti ini. Nah, nilai total inilah yang akan kita gunakan. Saya akan pindahkan ke sheet berikutnya. Saya catat golek kepeanku saya yo. Kepean kemarin yang di kelas D. Nah ini nih, yang kelas D kemarin nih. Saya akan menggunakan data yang ini saja. Oke. Kalau membuat distribusi frekuensi sudah pernah kan ya? Sudah, Bu. Oke, berarti nggak usah saya ulang lagi. Saya akan mengcopy nilai totalnya ke sheet berikutnya. Nanti teman-teman bisa coba langsung pakai data yang sudah kalian miliki. Oke, skornya segini, terus oke. Nah, kalian nek bingung, tolong saya dimaafkan ya, Cak. Oke, ini Bu Faria akan memberikan sebuah ilustrasi. Kita akan meneliti. Bu Faria nggak ngasih materi ke kalian, Cak, tapi langsung tak praktekkan saja. Kita akan meneliti perbedaan tingkat kebahagiaan. Misal ya. Antara kelas B dan kelas C. Ya, misal seperti ini. Ini ada berapa responden? Saya akan membaginya menjadi 2 kelas. Jadi ini total ada 35 responden, biar sama saya delete 1. Jadi ada 17 responden. Ada 34 responden. Nah, 34 ini akan Bu Fariha bagi menjadi 2 kelas. Berarti 17 ini 1. Mulai dari nomor 18 saya jadikan responden kedua. Responden kedua. Responden dari kelas D.
Kelihatan nggak tulisannya? Kalau kurang gede tak gede noneh cah. Oh, terus gede ya. Ini misalnya adalah skor kebahagiaan kelas C. Skor kebahagiaan kelas D. Begini. Oke, langkah pertama yang harus kita ketahui adalah, Bu Fariham buka kepean dulu, X dikurangi nilai min kelas D. Berarti kita harus tahu nilai min dari masing-masing kelas. Itu ya. Min endi? Oh, min iki. Tahu min ya, min itu adalah nilai rata-rata. Kita cari dulu. Di sini kita cari skor total. Kemudian kita cari juga nilai min-nya. Min dari kelas, min dari masing-masing kelas. Kita cari skor total berarti dijumlahkan ke bawah. Mungkin Nean sama Prof diajarinya pakai buku ya, dicoret-coret ke buku langsung ya Cahyo. Bu Fariha enggak, langsung tak giniin aja. Ini juga ditarik ke bawah, kalian enter, kemudian kita cari nilai rata-ratanya. Siapa yang sudah tahu bagaimana cara mencari nilai rata-rata di Excel? Skor total dibagi 17. Iya kan, kalau rumusnya kan skor total dibagi jumlah respondennya ya. Sama average. Nah, tapi kalau kita pakai Excel enak cah, gede sama dengan average. Kurung buka, blok saja. Diblok saja begini. Kalau dulu Bu Fariha ngitung satu-satu ya zaman kuliah S1 itu jelimet cah, dan ketika kemampuan klerikal kita rendah, maka akan sering ada yang terlupa, ada yang luput ngitung statistik. Gini. Nah, ini kita sudah tahu nilai min, nilai rata-rata dari masing-masing kelas. Yang ini untuk kelas C, yang ini untuk kelas D. Itu ya. Nah, ini yang akan kita pakai. Kemudian di sini saya akan menuliskan, kita mencari nilai standar deviasi dulu, butuh yang namanya nilai dari X dikurangi min. X dikurangi min C dan X dikurangi min D. Min C itu adalah nilai nilai rata-rata dari kelas C dan D ini adalah nilai rata-rata dari kelas D. X itu apa, Bu? X itu adalah nilai realnya, ini skor real. Jadi X dikurang min C adalah yang ini 88 dikurangi nilai minnya nanti ya. Saya coba ngitung, ini nilai X-nya dikurangi nilai rata-rata. Oh, salah. Sama dengan kita klik di bagian selnya, tanda minus, kemudian dikurangi ini. Enter. Bawahnya juga sama. Ini dikurangi
Ini. Ntar. Coba ya, tak tarik ya. Nek bisa ditarik gampang, Cah. B24, no, nggak bisa ternyata. Salah. Kita harus ngitung satu-satu. Tapi setidaknya nggak usah jelimet pakai kalkulator ataupun pakai orek-orekan. Sama dengan... Kayaknya bisa ditarik deh, Bu. Kalau ditarik itu ya Mbak, apa Bu Fariha yang salah nulis rumus ya? Enggak, Bu. Apa tuh Iya. di tabel yang terakhir itu loh, 31. Nah, itu udah ditarik Terus coba, Bu. tarik ya, tak tarik ya. Ini nih berubah, dikurangi B23. Harusnya kan dikurangi sel dari B22. Berarti kan berubah, nggak bisa. Ya enggak? Apa harus tak kurung buka? Ini dikurangi. Ini. Dikurangi tutup. Coba ya, tak coba lagi. Nggak bisa, ini nih tetap berubah B23. Harusnya B9 dikurangi B22. Begitu. Gak apa-apa wes. Sabar sih ya Cah. Nek sementara Bu Fariha diam dan tidak mengabaikan kalian, bukan berarti saya marah, tapi saya sedang menghitung. Atau mungkin kalian tahu caranya? Bu, bisa itu Bu ditarik Bu. Silahkan, bisa. Atau coba itu kolomnya di format Painter itu dulu Bu. Oke. Yang main 211176 itu loh Bu. Min 21 ini itu 10. yang Terus di piano. Enggak, yang itu loh Bu, langsung kolom X main meance itu loh Bu, yang bagian main 21 ini terus loh. Yang bagian 21 ini loh. Main 21. Nah, itu di format Painter coba dulu Bu. Format Painter. Ini. Iya. Terus ditarik. Ini. Nanti ditarik ini pojokannya Bu. dulu. Iya. Terus ditarik pojokannya. Ini. Iya. Nggak bisa, Bu. Iso. Nggak bisa. Tidak apa-apa. Sabar aja wis. Beda versi kayak itu deh. Apa? Excelnya beda versi ya, Bu? Mungkin ya, mungkin benar. Bu Fariha Excelnya udah kuno ini, Cah. Saya sudah 3 tahun tidak update. Atau coba baleni meneh lah. Tetap nggak bisa. Copy, paste, formula, paste spesial, formula. Atau format, cobain. Formula. Oke. Beda. Nggak bisa, tetap nggak bisa. Kesuwen Cah. Ini wes latihan sabar. Iki kok do mecungul. Pesertanya mlebu metu kabeh. Iya Bu, saya juga tiba-tiba keluar gitu Bu. Sinyalnya Bu. Nah ya. Baiklah. Habis Bu Fariha masih ada kuliah lagi enggak? Udah selesai yo. Udah selesai. Tapi kalian kemarin masih ada Bu Ana ya? Iya masih Bu, tinggal kalau Bu Ana masih ada tugas Bu. Oke, nah wes toh 1 kelas selesai. Sekarang kelas berikutnya. Ini adalah sebuah keterampilan yang
Tidak semua, apa ya, simple sih sebenarnya, tapi mungkin belum semua teman-teman tahu. Faria kok ngajari minus-minus gitu. Ketoknya saya salah ngeklik deh. Oh enggak ding, benar ding. Kurangi. Salah. C22. Nanti kalau saya rodok 14 ini enggak apa-apa ya, cah ketok nek sampai jam 9 ini belum selesai ini. Sampai ke pengujian hipotesis. C22. Oke, kita sudah dapat X nilai real dikurangi nilai rata. Kemudian selanjutnya kita akan mencari nilai tadi kita kuadratkan. Kita pangkatkan 2 ya. Jadi Bu Faria ngopi ini aja lah. Karena nulis rumusnya yang paling sulit cah. Kok kelas D sih? Ini kan kelas C dan kelas B ya. Saya balenan. Ben kok kelas B didiskriminasikan tuh gimana Bu? Enggak, ini kelas B. Ini kelas C. Ini kelas B dan ini kelas C. Oke. Nah, biar nggak salah paham, ini harus dibenerin cara penulisannya. Jadi kita pangkatkan. Kita pangkatkan. Jadi nilai real yang sudah dikurangi nilai minnya ini akan kita pangkatkan. Ini dipangkat 2. Oke, kita coba tarik 1. D5 dipangkat 2. Oke, benar. Saya coba tarik ke paling bawah. Oke, terus ini kelas C dipangkat 2.
Gini ya. Sudah kita peroleh X dikurangi min B kuadrat sama X kurangi min C kuadrat. Tuh. Nah, ini sebenarnya dipakai buat apa sih, Bu? Ora sekuines cah. Tak duduhno teorine sedilit wis. Oke. Tadi Bu Faria udah ngitung, tapi kalian mungkin bingung, ini dipakai buat ngitung apa sih? Nah, itu nanti dipakai untuk menguji statistik parametrik satu sampel. Ya. Apa itu statistik parametrik satu sampel? Materi yang ini sudah diberikan Prof atau belum? Maksudnya filenya sudah diberikan Prof atau belum? Materi ke-13. Belum, Bu. Belum ya? Iya. Yes, nanti wis tak kasih ke kabeh ning ngene bocah-bocah juga. Jadi ketika menguji hipotesis, kita bisa hipotesis kan tadi pertanyaan dalam sebuah penelitian yang mau kita buktikan. Kita itu bisa mengujinya dengan yang namanya Z ataupun T. Ya, menguji nilai Z ataupun nilai T. Uji Z atau uji T. Lalu perbedaannya apa, Bu? Kalau misalnya kita pakai uji Z atau uji T, Bu? Jadi kalau uji Z itu digunakan apabila simpangan baku atau standar deviasinya diketahui dan digunakan dalam sampel yang besar. Nilai N-nya lebih besar daripada 25. Tapi kalau uji T biasanya itu yang jumlah sampelnya lebih kecil. Gitu ya. Untuk uji Z baik uji 1 atau 2 sisi nilai derajat kebebasannya adalah jadi dalam sebuah statistik itu teman-teman ada yang dikenal sebagai degree of freedom atau derajat kebebasan atau yang dikenal juga sebagai ini DF degree of freedom ya, derajat kebebasan. Kemudian ada lagi yang disebut dengan istilah taraf signifikansi. Kadang-kadang ada yang sebutnya 1%, 2%, 10%, 5% gitu. Nah, taraf signifikansi itu adalah tingkat kepercayaan atau nilai toleransi berapa kali kita boleh melakukan sebuah kesalahan. Tuh. Ini yang uji Z.
Oke. Nah, Bu Fariha kali ini yang akan saya ajak kalian untuk belajar itu adalah untuk uji T-nya. Uji T itu digunakan apa di tempat Prof. Pardi ada enggak ya? Ini Cah. Uji T akan kita gunakan ketika jumlah sampelnya lebih kecil atau kurang dari 25. Kalau tadi kan setiap kelompoknya ada 17 ya. Dari total 34 responden Bu Fariha bagi 2, di mana masing-masing kelompok itu hanya ada 17 siswa. Data yang di Excel tadi. Nah, uji T ini kita gunakan untuk satu sampel yang juga disebut sebagai the single sample T, merupakan salah satu uji statistik parametrik berdasarkan distribusi nilai T. Perbedaan uji T dengan uji Z adalah yang pertama, pada uji Z simpangan bakunya diketahui, sedangkan pada uji T tidak diketahui. Pada uji Z sampel yang digunakan minimal 25, sedangkan uji T jumlah sampelnya kurang dari 25. Uji T bertujuan untuk mengetahui apakah rata-rata suatu data atau statistik sama atau tidak dengan populasinya. Syarat yang harus dipenuhi ketika kita melakukan uji T yang pertama, sampelnya diambil dari populasi dengan cara yang random. Kemudian datanya berdistribusi normal. Oke, ciri-ciri data dari yang berdistribusi normal yaitu nilai min, median atau modusnya itu ada dalam satu titik yang sama. Misal nilai min-nya 25, mediannya juga 25, modusnya juga 25. Maka bisa dikatakan bahwa sebuah data itu nanti berdistribusi normal. Kemudian data berbentuk interval atau rasio dan digunakan pada data yang jumlahnya kecil. Ketika kalian meneliti cuma sedikit kayak kakak kelas kalian biasanya tanya kayak gini. Bu, saya meneliti tapi jumlah responden saya cuma ada 10, Bu. Terus bagaimana, Bu? Bisa nggak? Bisa. Nanti dilakukan analisisnya dengan menggunakan uji T. Begitu. Nah, ini rumus dari uji T. Uji T satu sampel dengan hipotesis dua pihak. Langkah pertama yang perlu kita tuliskan, kita harus bisa menulis, merumuskan tujuan hipotesisnya. Jadi teman-teman, hipotesis itu ada dua jenis, yang namanya hipotesis nol dan hipotesis alternatif atau biasa dikenal sebagai hipotesis kerja. Hipotesis nol, bacanya gimana ya? Titik 2, mu sama dengan mu 0. HA, mu tidak sama dengan mu 0. Jadi kita membandingkan dua kelompok. Jadi kita membandingkan dua kelompok kayak tadi kan kelas kelas C dengan kelas B. Itu berarti kan ada dua kelompok gitu. Kemudian kita cari nilai harga N dan jumlah Fx. Kemudian jumlah Fx kuadrat dengan tabel kerja. Mencari nilai rata-rata dengan data rumus X bar sama dengan sigma Fx per N. Mencari nilai standar deviasi pada sampel. Ini rumusnya apa, Cah? Begitulah. Nanti akan kita cobakan. Mencari harga T dengan rumus menentukan nilai standar errornya ada berapa, kemudian mencari harga T dengan rumus seperti ini. Nah, kalau nilai T hitungnya kita sudah ketahui, maka kita juga harus mencari yang namanya nilai T tabel. Nanti akan Bu Fariha kenalkan, ada yang disebut sebagai T tabel. Jadi ada nilai standar sehingga apa sih Bu patokannya kok bisa hipotesisnya itu terbukti. Nah, itu dibandingkan dengan nilai standar T. Jadi kalau teman-teman beli buku statistik,
Misal kalian pengen belajar lebih jauh tentang statistik, gini, contohnya kayak buku statistik seperti ini. Kalau ini punya Bu Fariha itu karyanya Pak Mika Agus Widianto. Banyak sekali buku statistik ya teman-teman. Kalau kalian buka di bagian belakang, akan ada banyak sekali tabel-tabel. Kalian nggak kelihatan ini pasti ya. Ini renggone Bu Fariha yang di kamera Bu Fariha kalian tidak kelihatan. Ini ada banyak sekali tabel. Jadi bisa kalian bandingkan. Seperti halnya ini loh Cah, pas nguji validitas, kenapa kok sebuah butir instrumen dikatakan valid? Itu kan kalau nilai R hitungnya kurang dari R tabel, maka dia dikatakan tidak valid. Tapi kalau R hitungnya lebih besar atau sama dengan nilai R tabel, maka dia dikatakan valid. Itu kan. Sama halnya seperti R tabel. R tabel kan kalian tahu R tabel dari buku statistik ini. T hitung juga seperti itu. Z score juga seperti itu. Itu bisa dicari di buku statistik gitu ya. Terus menarik kesimpulan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. H0 akan diterima jika T hitungnya kurang dari T tabel. Sekarang akan kita uji cobakan. Tadi sudah Bu Fariha awali dari data statistik yang sudah kita peroleh dengan cara mencari nilai realnya dikurangi nilai rata-ratanya. Kalau sudah tahu seperti ini, langkah selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Kita akan mencari nilai varian dari standar deviasinya. Rumusnya seperti ini teman-teman. Kira-kira ada rumusnya enggak ya yang tempat Prof. Pardi? Saya berikan langkah punya saya saja ya Cah ya. Kalian keberatan nggak kalau saya teruskan sampai selesai dulu? Setidaknya sampai nguji hipotesis, we. Keberatan tidak? Enggak, Bu. Enggak ya? Oke. Sekarang kita mau cari, ini langkah pertama tadi ya. Kita langkah kedua. Langkah kedua adalah mencari nilai varian. Oke, langkah keduanya kita mencari nilai varian. Rumusnya, nilai varian itu rumusnya ini, Cah. Min kelas B ini adalah pangkat 2. Nah, ini rumus variannya. Jadi asalnya rumus varian itu seperti ini. Sebentar ya. Saya coba.
Only the host can share in this meeting. Terus hostnya siapa? Jadi ada yang disebut sebagai rumus varian. Namanya varian ya. Varian itu adalah tingkat ketersebaran sebuah data dari nilai nilai rata-ratanya, nilai min-nya. Rumusnya itu varian itu biasa disimbolkan dengan nilai S kuadrat. Ya, rumusnya itu adalah sigma dari X1 min X bar yang dikuadratkan. X1 ini berarti nilai real tadi. Kita kan berarti sudah dapat ya. Sigma dari X1 min X bar yang dikuadratkan dibagi kok nggak muncul? Dibagi N. Yes, dibagi N min 1. Ini rumus dari varian. Oke, tapi Bu Faria karena kesulitan menulis rumus model varian seperti ini di Excel, saya tulis seadanya saja ya. Iya, Bu. Saya akan kembali share screen ke oke, nah ini. Nanti kalau kalian tanya ini dapat dari mana sih Bu Fariha rumus ini? Ini aslinya dari rumus varian. Nah, kita coba cari sigma dari X dikurangi min B yang sudah dikuadratkan. Ini tadi belum dicari skor totalnya. Kok skor total? Sigma 97, 18 dibagi E19. Oke. Saya ada yang belum saya cari, teman-teman. Ini harus kita cari totalnya dulu. Sama dengan sum keliru ndak, keliru. Sum kurung buka di blok kita jumlahkan dulu. Kurung tutup, enter. Ini juga sama. Sum kurung buka dijumlahkan, enter. Nah, ini akan saya berikan kotak dulu. Oke, seperti ini. Kemudian kita cari nilai N-nya. N itu adalah jumlah subjeknya. Ada 17. Berarti kalau N-1, 17 dikurangi 1 ya. N-1 sama dengan 17 dikurangi 1. 16. Gini ya. Oke. Wes, clear ini rumusnya. Saya akan mencoba menghitung dengan menggunakan memanfaatkan rumus di Excel-nya langsung meskipun satu-satu. Berarti
Saya mencari nilai deviasi atau nilai varian, mencari nilai varian dari kelas B. Saya cari dulu nilai varian dari kelas B dengan rumus sigma dalam kurung buka X dikurangi min kelas B yang dikuadratkan, kemudian dibagi N-1. Karena yang sigma dari X dikurangi min B yang dikuadratkan sudah ada, yaitu ini, dibagi N-1, dibagi 16 di sini. Saya enter saja. Oke, ini udah ketemu ya. Sekarang saya coba cari untuk yang kelas C. Nilai varian untuk yang kelas C. Bu Fariha kopikan saja rumusnya. Ini kelas C. Kita superscript. Oke. Oke, karena angkanya sudah kita ketahui, di sini kita klik di sini, dibagi N-1, enter. Sudah dapat, lalu langkah selanjutnya kita sudah dapat nilainya. G23 dibagi 15. G23 dibagi, oke, udah. G23 dibagi 15. Oke, dibagi N. Oke, kita sudah dapat nilai varian. Kemudian kita harusnya tadi ada yang namanya hipotesis penelitian dulu ya teman-teman. Bu Fariha akan tuliskan hipotesis penelitiannya di sini. Kalian mau menguji nih sebuah hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian. Nah, yang harus kalian tuliskan itu adalah ada yang namanya H0 dan juga ada yang namanya HA. H0 bunyinya biasanya seperti ini. Tidak ada perbedaan kebahagiaan antara kelas B dan kelas C. Kemudian ada hipotesis alternatif disingkat sebagai HA, biasanya bunyinya adalah ada perbedaan antara kelas B dan kelas C. Gitu. Oke, ini ya, hipotesis inilah yang akan kita buktikan melalui uji T. Hipotesis ini, saya tak mulet. Aduh. Sudah ketemu Bu Fariha hipotesisnya? Sudah. Sekarang mari kita lanjutkan pencarian nilai T-nya. Kalau sudah kita tulis hipotesis penelitian, ada lagi yang disebut sebagai hipotesis statistik, teman-teman. Hipotesis statistik. Saya boleh sambil ngemil nggak, Cah? Saya kayaknya sudah mulai kekurangan gula ini. Konsentrasiku sudah produk buyar. Saya jelasin sambil makan biskuit nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Kalian sambil sarapan juga nggak apa-apa, Cah. Anggap aja Bu Fariha sedang menyiarkan warta berita. Hipotesis statistik kita tulis H0.2 ada yang disebut sebagai mu. Mu itu biasanya dipakai untuk menyimbolkan nilai rata-rata. Jadi karena kita membandingkan nilai rata-rata dari dua sampel gitu ya. Nah, kalau misalnya tidak ada perbedaan berarti kan nilai min-nya sama atau mu-nya sama.
mu1 sama dengan mu2 atau di sini saya tuliskan mu kelompok B sama dengan seperti mu kelompok C. Ini hipotesis H0-nya. Nah, kemudian kalau hipotesis alternatifnya apa? HA-nya dituliskan bahwa mu kelompok B tidak sama dengan atau ada perbedaan, berarti kan nilai min-nya tidak sama gitu ya. Tidak sama seperti nilai mu-nya atau nilai rata-ratanya kelompok C. Nah, ini hipotesis statistiknya. Kemudian kalau sudah nulis hipotesis statistiknya, Bu, sebenarnya yang harus kita tulis apa dulu sih, Bu? Sebenarnya harusnya ya kalian itu harus menulis hipotesisnya dulu, baru kalian ngitung-ngitung ini dulu, ngitung-ngitung ini. Bu Fariha salah lah yang jelas ya. Kemudian kita mencari besarnya nilai T hitung. Nek saya dulu pas ngerjain statistik seperti ini, karena pakai tulisan tangan, karena pakai ini loh, apa di buku gitu ya, yuk T, terus hitungnya itu ada di bagian ke bawah gitu. Sama seperti ini. Kita mencari besarnya nilai T hitung. Rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti, bentar. Rumus dari nilai T adalah T sama dengan X kelompok pertama, X bar kelompok pertama dikurangi X bar kelompok kedua dibagi akar 2 dari nilai varian kelompok pertama dibagi jumlah subjek di kelompok pertama ditambah nilai varian di kelompok kedua dibagi jumlah subjek kelompok kedua. Gini ya, rumus dasarnya ini teman-teman. Oke, bisa dipahami? Rumus dasarnya di sini. Selanjutnya kita coba praktekkan untuk ngitungnya. Nah, biar saya tidak kesulitan menulis rumus, karena jujur bagian tersulitnya adalah menulis rumus. Kita copy saja. T hitung. Nah, ini rumusnya ya. Rumus T hitung seperti Bu Fariha contohkan. Salah. Subscribe, Bu. Nah, ini rumus T hitungnya. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Kita harus mencari selisih antara min dari kedua kelompok tadi. Oke, selisih dari min kedua kelompok. Ini mau. Min D dikurangi min C. Ini anggap saja min kelas B dikurangi min kelas C gitu ya, Cah ya. Mohon maaf karena Bu Fariha kemarin makainya kelas D, jadi saya pakai rumus itu. Kita cari nilai
tambahannya 1. Min B dikurangi min C. Sama dengan, berarti ini kan nilai min dari kelas B dikurangi min dari kelas C. Saya berikan di sini. Oke, sudah ketemu. Ini nilainya. Tak copy. Min B dikurangi min C. Sama dengan, sama dengan. Ini sudah ada, saya kopikan saja. Ya apa sih, Cah? Ctrl C, saya kopikan di sini nilainya. Pastenya kok mati? Copy, paste angkanya saja, oke. Kemudian dibagi varian dari kelompok B, dibagi jumlah total dari kelompok C. Uh, 67,733. Sebentar ya, Cah, variannya. Oke, ini nilai variannya yang kelas B sama varian kelas D. Kelas B sama varian kelas C. Dibagi, langsung saya bagi saja, dibagi N. Ini juga dibagi N. N-nya adalah 17. Berarti ini sama dengan nilai yang ini dibagi N. Enter. Nilai varian kelas C dibagi N-nya lagi. Kita enterkan. Oke, sampai di sini sudah ketemu. Terus kita hitung semuanya, dibagi akar pangkatnya. Kita tambah gesek, Cah. Sama dengan, karena ini kan ditambahkan nilai varian kelompok B dan kelompok C yang sudah dibagi dengan masing-masing jumlah N-nya ditambahkan dulu. Sama dengan ini ditambah yang ini. Enter, udah ketemu segini. Baru kita cari nilai akar pangkatnya. Akar pangkat 2. Piro cah iki cah? 23,684. Rumusnya akar pangkat piye cah? Sapa sing ngerti? Bu Faria diwarai nek ngerti. Oke, ini kita cari akar pangkat 2-nya dulu ya. Ini WWS jangan sama dengan
Bu Fariha nggak tahu pakai Excel caranya bagaimana. Saya akan butuh bantuan kalkulator dulu ya. Tak share screen wes. Share screen. Screen. Start now. Kalian bisa ngelihat screen HP saya nggak? Belum, Bu. Belum ya? Masih Excel ya? Ya, Bu. Ya wes, nggak apa-apa wes. Nggak usah dilihat. Bu Faria akan mencari akar pangkat dari... Tapi masuk nggak kelihatan. Allow over other apps. Allow this app to display on the after. Sorry. Share screen. Do you want to continue? Okay. Foto, dokumen, screen. Zoom will start capturing every that's displayed on your screen. Start now. Udah kelihatan HP saya? Belum. Masih belum ya? Duh. Wes lah. Coba kita pakai kalkulator yang ada di komputer saja. Oh iya, udah pakai yang ada di komputer. Mari kita lihat dulu. Bu Faria akan mencari nilai akar pangkat 2 dari yang tadi, yang nilai varian ini tadi ya. Yang ini. Kemana kalkulator saya? Kita tulis akar dari... Bener ini racah. 23,6864. Coba kita cari akar pangkat 2-nya berapa? Oke, benarnya 4,8 ini ya. Ini sama dengan 4,8 piro kira 4,866, 4,87. Nah, ini adalah nilai dari akar pangkat standar deviasi, nilai varian, jumlah total varian mereka yang sudah ditambahkan. Selanjutnya, apa yang harus saya lakukan? Yang saya lakukan adalah kita sudah punya nih nilai selisih antar kedua min. Sudah dapat min D dikurangi min kelas B dikurangi min kelas C. Sudah dapat, kemudian yang ada di bawah pembagiannya ini juga sudah dapat, berarti tinggal kita hitung sama dengan nilai total minnya, selisih minnya dibagi nilai yang ini. Enter. Nah, ini adalah nilai T hitung. Enggak bisa ya. Ini adalah nilai T hitungnya. Ya apa sih, Cah malah keliru ini sih. Ini nilai T hitungnya. Salah.
baleni ben ora bingung. Nilai T hitungnya berarti iki dibagi ini. Sudah. Silahkan fokus kalian ada di yang merah. Nah, ada kaidah-kaidah yang perlu kita penuhi teman-teman. Bu Fariha bukakan dulu materi yang ada di slide-nya Prof. Pardi. Oke, ada sebuah kaidah yang perlu kita pahami bahwa ketika kita menarik sebuah simpulan, itu harus membandingkan nilai T hitungnya dengan T tabel. H0 akan diterima jika T hitung kurang dari T tabel. H0, nah hipotesisnya ini, ketika kalian mengajukan tidak ada perbedaan kebahagiaan antara kelas B dan kelas C, itu akan diterima jika nilai T hitung kurang dari T tabel. Oke, T hitung kita sudah punya. Sekarang kita perlu cari yang namanya T tabel. Untuk mencari T tabel, kita perlu tahu yang disebut dengan derajat kebebasan. Atau ada orang yang menyingkatkannya dengan derajat kebebasan. Ini ya, derajat kebebasan. Atau ada yang menyebutnya dengan istilah degree of freedom. Biasa disingkat dengan DF. Jadi kadang-kadang di tabel itu ada yang namanya DK, ada yang namanya DF. Tapi enggak ada yang namanya Dedek Lesti ya di tabel ya. Tuh, terus kalau kita sudah tahu degree of freedom-nya, maka kita akan bisa mencari T tabel. Lalu bagaimana caranya? Degree of freedom ini adalah nilai N dikurangi 1. Menentukan T tabel dengan melihat pada tabel T dengan derajat kebebasan N-1. Karena kita dua kelompok, dua sampel independen. Jadi tadi kan ada kelas B sama kelas C, maka kita nilai N-nya, DK-nya itu diketahui dengan cara nilai N dari kelas B ditambah N dari kelas C, kemudian dikurangi 2. N kelas B dan N kelas C berapa totalnya tadi? 17 ditambah 17. Ada 34. Begitu ya? Ya, Bu. Ya, Bu. 34 dikurangi 2. Jadi 32. Ini ya, nilai DK-nya 32. Lalu kita akan mencari yang namanya T tabel. Kita cari lewat Mbah Google. Mbah Google, atas izin Allah tolong
bantu kami untuk mencari nilai T tabel. Makan biskuit lagi. Sebelum jam 10 kita harus selesai karena jam 10 Bu Fariha rapat. Nah, ini ya. Ayo laptopku sayang, mari kita bekerja. Malah ono konsultan statistik cah. Sing iso tak download ndi cah. Pecah ya, nggak kelihatan deh gambarnya. Coba saya cari di sini apakah saya sudah pernah mendownloadnya. Tabel nilai T. Oh, tidak ada. Halo. Ini downloadnya piye ya, cah? Download save image as. Cobain tak download ya. Oh, laptop Bu Fariha udah mulai mengeheng. Oke, yang tidak terpakai monggo jenengan close dulu. Saya close dulu yang tidak terpakai. Sekarang kita coba lihat. Nah, tabel T hitung. Ini teman-teman, ini adalah yang namanya tabel T hitung. Di sini yang paling atas 0,25, 0,1, 0,05 dan seterusnya. Ini adalah apa jenis? Taraf signifikansi. Taraf signifikansi ya. Taraf signifikansi. Kemudian kita pakai yang nilai berapa, Bu? Kita yang pakai taraf signifikansi 5%. Uji dua pihak tahap taraf signifikansi 5%. Kenapa uji dua pihak? Karena tadi kita terdiri dari dua kelompok gitu ya. Kelompok kelas B sama kelompok kelas C. Nah, yang dua pihak berarti yang ini, yang di bawah. Ini. Kelihatan ya pointer saya ya. Kita pakai yang 5%. Jadi taraf signifikansi itu teman-teman ada yang 1%, 5%, 10%. Ada yang berapa? 0,5% kalau nggak salah. 5% itu kalau didesimalkan berarti ada 0,05. Ya, 0,05. Nah, silahkan kalian amati. Ketika derajat kebebasannya tadi berapa hasil hitungan Bu Fariha? 30 berapa? 32. Oke, 32. 32. Kita tarik yang ada di bawah nilai 0,05 ini. Kita tarik ke bawah. Jret. 32. Bu, kok nggak ada, Bu?
Berarti ada di angka kisaran 30 inilah. Saya tak coba ngepek saka buku ini ya. 26, 27, 30. Oke, 32 masuknya ada di angka 30 ini ya teman-teman. Berarti kita ada di 0,05/30. Berarti nilai T tabelnya adalah 2,042. 2,042. Akan saya masukkan biar lebih mudah terbaca. Nilai T hitung. Tak tulis lagi T tabel. T hitungnya ada di sini. Saya copy, saya paste angkanya saja. Nilai T tabelnya adalah 2,042. Oke, ya. Nah, sekarang teman-teman kalian bandingkan. Kalau kita pakai pedoman ini, menarik kesimpulan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel. HO diterima bila mana T hitung kurang dari T tabel. Gini ya pedomannya ya. HO kalian akan diterima ketika T hitung kurang dari T tabel. Silahkan kalian amati. T hitungnya berapa, T tabelnya berapa. Ini kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari ya? Iya, Bu. Ya, oke. T hitung. Karena T hitung kurang dari T tabel, maka T hitung kurang dari T tabel, maka dapat maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada, kan ini tadi kan bunyinya hipotesisnya kan tidak ada perbedaan kebahagiaan antara kelas B dan kelas C. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan tingkat kebahagiaan antara kelas B dan kelas C. Nah, gini. Oke, clear teman-teman. Ini adalah hasil simpulan dari penelitian kita, dari data yang sudah kita peroleh. Gitu. Jadi, kalian punya variabel apa, dibuat instrumennya, ditelitikan. Misal kalian mau membandingkan, Bu, saya punya variabel apa? Saya punya instrumen penelitian tentang kepercayaan diri. Saya pengen tahu perbedaan antara kepercayaan diri kelas A dengan kelas B, atau perbedaan kepercayaan diri antara anak dari keluarga yang utuh dengan anak dari keluarga yang broken, bilang seperti itu ya. Nah, itu bisa dihitung dengan cara kita melakukan uji hipotesis dengan syarat tertentu. Bu, apakah semua uji hipotesis pakai uji T? Tidak, karena kita pakai uji apa mau? Z. Begitu. Nah, sampai di sini teman-teman materi kita. Apakah ada pertanyaan? Maaf nggih, saya ngajarnya tidak seperti Prof yang
kalian diberikan data, tapi saya langsung based on data yang kalian peroleh. Begitu. Ada pertanyaan sampai di sini? Apakah bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Nanti kalian coba buat ya dengan data aplikasi PI non-test yang sudah kalian kerjakan dulu. Itu ya, yang sudah kalian kerjakan pas pas semester sebelumnya. Kalau misalnya ada yang Bu, saya kehilangan data aplikasi PI non-test saya, silahkan kalian bisa menghubungi Bu Fariha. Kemudian teman-teman, kenapa Bu Fariha minta kalian mengerjakan ini? Ben, saya agak terbantu Cah, karena kan Prof baru saja nggak ada, kemudian minggu depan sudah UAS, dan nanti mungkin yang harus menghandle nilai adalah Bu Fariha. Kalau saya tidak punya rekam jejak tugas-tugas kalian, karena mungkin catatannya ada di Prof semua, saya akan kesulitan memberikan penilaian. Gitu. Jadi mohon teman-teman berkenan untuk mencoba mengerjakan uji T hitung seperti alur yang Bu Fariha ajarkan, dengan menggunakan data aplikasi PI non-test yang sudah kalian miliki. Begitu ya. Nanti insya Allah semoga apa yang saya jelaskan ini tadi terekam, akan saya upload di YouTube, kalian bisa cek ulang bagaimana langkah-langkahnya. Begitu. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? Silahkan jika ada pertanyaan, kita masih punya waktu sekitar 10 menit sebelum Bu Fariha nanti masuk ke meeting berikutnya. Bu Fariha izin bertanya, Bu. Iya, silahkan Ega. Berarti nanti itu datanya dibagi 2 kelompok gitu ya, Bu? Misalnya kelas B dan kelas C, seperti itu. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, jadi nanti datanya kalian bagi dari 2 kelompok, kan pas PI non-test kemarin misal nyebar ke 40 responden atau ke 30 responden. Kalian bagi 2 saja, kemudian tolong hipotesisnya disesuaikan dengan variabel yang kalian ungkap. Kalau Bu Fariha tadi kan ngasih contohnya, ini tentang kebahagiaan gitu ya. Nah, kalau kalian kemarin ngangkat tentang misal kedisiplinan, atau tentang self-esteem, atau tentang prokrastinasi, atau tentang konformitas, itu juga boleh. Disesuaikan saja dengan data kalian sendiri. Begitu. Gitu ya Ega. Ada pertanyaan lagi, silahkan. Saya Bu, mau tanya Anissa. Silahkan Anissa. Bu, boleh minta filenya ini enggak? Mungkin kan soalnya kalau di YouTube kan harus nyari lihat contohnya nyontek gitu, Bu. Oke, boleh banget. Nanti saya share ya. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terus, nanti kalau misalnya saya sudah berhasil dapat akunnya Prof. Pardi, kemungkinan UAS-nya akan saya share di Sepada. Kalian tetap upload tetap upload jawaban UAS kalian masing-masing di Sepada. Digarap saisane yo Cah. Karena materi terakhir saya sampaikan dengan cara Bu Fariha, bukan dengan cara bukan dengan metodenya Prof. Pardi gitu ya. Karena ini adalah jujur soal yang Bu Fariha susun itu adalah amanah dari Prof. Pardi. Beliau sudah mengamanahkan seperti itu, maka saya susun soalnya sesuai amanah beliau. Dan itu adalah soal yang sebenarnya file punya Prof. Pardi, tinggal Bu Fariha modifikasi dan saya berikan ke kalian untuk UAS-nya. Begitu ya. Baik, Bu. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Monggo kalau ada pertanyaan lagi. Tak tunggu. Kalian
kalian tahu nggak, Prof, pernah kalian kan cuman kuliahnya dulu 1 semester ya, yang temuan tatap muka langsung ya, offline ya. Habis itu nggak tahu ya, nggak ketemu lagi. Tak kasih lihat, Cah. Prof Pardi itu biasa duduknya di sana loh. Di pojok, kursi pojok itu. Teh. Jadi, nah, kelihatan ya kursi pojok kan. Mana sih, Cah? Sebentar. Tak tunjukkan di mana biasanya Prof Pardi Pinara di sini. Beliau biasanya duduk di sini. Kalau kalian lihat share screen-annya kameran Bu Fariha, makanya Bu Fariha usahakan hari ini ngajarnya dari ruang dosen karena benar-benar rasanya koyok dilihatin Prof Pardi. Oke, begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, akan saya akhiri saja. Iki filenya tak share lewat mana ini? Lewat PJ ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Nanti tapi kalau yang materi yang rekordannya saya harus ada proses upload dulu ya. Paling saya uploadnya lewat akun YouTube lab saja, bukan akun YouTube Bu Fariha. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Mungkin itu saja dari Bu Fariha. Terima kasih banyak. Kalian sudah membantu saya sudah melaksanakan amanah terakhir Prof Pardi untuk memberikan hak kalian belajar di statistika sampai di materi pengujian hipotesis. Begitu teman-teman, Bu Fariha mohon maaf apabila saya kurang maksimal mendampingi kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan tolong tetap jaga kesehatan. Salam buat keluarganya di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Bu Fariha. Iya. Terima kasih. Iya. Selalu. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya. Oke. Kalian silahkan ini aja ya, live meeting saja ya, karena linknya nanti akan saya gunakan lagi. Kalian Baik, live Bu. meeting sendiri saja. Terima kasih. Ya, Bu.